Bapak Ibu, hari-hari ini Pak Gembala sedang berbicara tentang satu tema berjalan bersama Tuhan. Siapa yang di sini berjalan bersama Tuhan? Jangan cepat-cepat angkat tangan. Jangan terlalu GR ya. Seringkali kita berpikir kita berjalan bersama Tuhan, tapi belum tentu Tuhan berjalan bersama kita loh. Ya, ada syaratnya untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Karena tidak semua orang Kristen itu berjalan bersama Tuhan. Hanya orang-orang yang memenuhi dan syarat dan ketentuan berlaku. Ada tanda bintang ya bagi orang yang mau berjalan bersama Tuhan. Kita baca bersama Keluaran pasal 33. Iya, itu sudah bersin ya. Haleluya ya. Yang bersin tolong tutup mulut ya, supaya tidak menyebarkan. Iya, Keluaran 33, judul perikopnya Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Jadi kita ini semua membutuhkan penyertaan Tuhan. Sebab tanpa penyertaan Tuhan percuma rumah besar, punya segala macam yang megah, yang mewah. Kalau tidak ada Tuhan di dalamnya percuma. Sebaliknya, walaupun rumah kita pas-pasan, kecil, tapi ada Tuhan, ada sukacita, amin. Jadi pilih rumah besar atau kecil? Ada yang terjebak kecil, besar, kecil, besar ya. Biar enggak ngantuk ya. Yuk baca pasal 33 Keluaran ayat yang pertama, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah engkau dan yang telah kau pimpin keluar ke negeri yang telah kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. 2, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 3, yakni ke suatu negeri. Sebab amin. Saudara, jadi satu kali ketika Musa telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, di tengah padang gurun, Tuhan berfirman kepada Musa, pergi bawa bangsa ini menuju ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tenang saja, aku akan mengutus malaikatku berjalan bersama-sama kalian di jalan. Dan malaikat itu yang akan berperang melawan orang Amori, orang Feris, orang Het, orang Yebus. Tenang, mereka semua akan dikalahkan oleh malaikat itu. Tapi aku tidak ikut berjalan bersama-sama kamu. Saudara, siapa di sini yang mau kalau Tuhan itu kirim malaikatnya berjalan bersama kita? Ya. Semua pergumulan hidupmu diselesaikan sama malaikat itu. Dia yang bertempur melawan semua. Engkau akan mengalami pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, mujizat engkau alami. Tapi Tuhan tidak berjalan bersama engkau. Mau enggak? Mau atau tidak? Tapi ada mujizat loh. Ada pertolongan loh. Mau enggak? Yang enggak punya uang jadi ada uang, mau enggak? Yang bener ya, tapi enggak ada Tuhan, tapi ada uang, mau enggak? Pencitraan ini pasti pencitraan ya. Banyak orang Kristen mencari Tuhan karena mengharap pertolongan, mengharap mujizat. Ya ini Tuhan bilang, aku kasih malaikatku, dia akan menyertaimu bersama-sama dengan engkau, tapi aku tidak ikut. Kira-kira kalau saudara yang ditanya begitu, jujur saja, tidak usah pura-pura. Ya, mujizat terjadi, kau tidak punya uang jadi punya uang, bahkan kau sakit sembuh karena ada malaikat yang menyatakan mujizatnya atas perintah Tuhan loh. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mau bersama-sama dengan kau.
Kenapa Tuhan harus melakukan hal itu, saudara? Karena Dia sudah terlanjur berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub akan membawa bangsa ini keluar dari Mesir menuju ke tanah yang akan Dia berikan kepada Abraham menjadi tanah pusaka dari Israel. Dia sudah terlanjur berjanji dan Tuhan tidak bisa menarik janjinya. Jadi Dia bilang, gak apa-apa, kamu jalan aja, mujizatku menyertai, kemenangan menyertai, tapi aku tidak ikut. Dan persoalannya kenapa Tuhan tidak ikut? Ayat ini berkata, sebab engkau ini bangsa yang apa? Tegar tengkuk. Tahu nggak tegar tengkuk itu? Keras kepala, kepala batu. Tidak mau bertobat, tidak mau ditegur, tidak mau dikasih masukan, tidak mau dinasehati. Ada ndak orang begitu di sini? Wih. Nah, sekarang ketahuan toh bahwa Tuhan tidak berjalan bersama kau. Tadi saat semua angkat tangan, Tuhan berjalan bersama kau, angkat tangan. Ya, tapi kalau saudara jadi orang ndak mau bertobat, keras kepala, kepala batu, ndak bisa dinasehati, ndak mau berubah, sombong, angkuh, hidup lagi. Nah itu dia orangnya. Yang Tuhan tidak mau berjalan. Tapi Tuhan sudah terlanjur berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa keturunannya akan mendiami satu negeri yang sudah Tuhan janjikan. Jadi sekalipun mereka ini tidak mau bertobat, keras kepala, kepala batu, Tuhan bilang gak apa-apa, masuki aja, bahkan malaikatku akan menyertai kamu. Jadi jangan senang kalau hidupmu itu aman-aman saja, kalau keuanganmu baik-baik saja. Kalau kau merasa ada mujizat, belum tentu itu Tuhan ada bersama dengan engkau. Apa tolak ukur tanda yang menjadi materai bahwa Tuhan bersama dengan kita? Waktu kita hidup di dalam pertobatan. Waktu kita ini punya hati yang mudah berubah. Kalau ada kepahitan, benci sama orang, firman Tuhan suruh mengampuni, mau ndak mengampuni? Amin.